Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Unidoli Franciscus Sinaga dengan NIM 0301128821260031 dari kelas A Kampus Indralaya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas sebagai pengganti UAS K3. Untuk materi yang saya dapat yaitu pada materi poin ke-9, analisis resiko dan pengendalian job safety analysis. Yang pertama itu risiko. Risiko merupakan kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. Besarnya risiko ditentukan oleh berbagai faktor, seperti besarnya paparan, lokasi, pengguna, kuantitas, serta kerentanan unsur yang terlibat. Selain itu, risiko dapat didefinisikan sebagai bahaya yang mungkin terjadi dan dampaknya dapat dilihat. Yang berikutnya itu tentang hazard. Hazard atau bahaya dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian, baik dalam bentuk cedera atau gangguan kesehatan pada pekerja maupun kerusakan harta benda, antara lain berupa kerusakan mesin, alat, properti, termasuk proses produksi dan lingkungan, serta terganggunya citra perusahaan. Sesuatu disebut sebagai sumber bahaya hanya jika memiliki risiko yang menimbulkan hasil negatif. Kecelakaan kerja itu dapat disebabkan yang pertama yaitu lokasi kerja, berikutnya tenaga kerja yang tidak terlatih, yang ketiga manajemen K3 yang lemah, yang keempat risiko yang tidak diperdulikan atau diabaikan, yang berikutnya mengabaikan penggunaan APD atau alat pelindung diri. Tingkat risiko yaitu perhitungan antara konsekuensi atau dampak yang mungkin timbul dan probabilitasnya. Klasifikasi risiko sendiri yaitu berdasarkan ukuran risiko. Yang pertama itu rendah, yang kedua medium, yang ketiga itu tinggi. Yang berikutnya analisis risiko. Analisis risiko merupakan upaya yang dilakukan untuk menentukan besarnya suatu risiko yang merupakan kombinasi antara kemungkinan terjadinya dan keparahan bila risiko tersebut terjadi. Yang berikutnya itu pengendalian risiko atau risk control. Pengendalian risiko bertujuan untuk memberikan solusi terhadap risiko yang sudah teridentifikasi dan diketahui tingkatnya. Untuk pengendalian risiko diprioritaskan pada tingkat risiko dari sedang sampai tinggi, sedangkan untuk tingkat risiko rendah diabaikan saja. Sebelum kita melakukan analisa risiko, sebelumnya kita harus mengidentifikasi bahaya apa saja yang bisa terjadi, seperti kondisi tempat kerja, yang kedua itu proses pekerjaan, yang ketiga ada material atau bahan yang digunakan, yang keempat cara kerja, dan yang terakhir itu penggunaan APD atau alat pelindung diri. Berikut ini merupakan jenis-jenis bahaya menurut Suhatman Ramli, yaitu yang pertama bahaya mekanis. Bahaya mekanis bersumber dari peralatan mekanis atau benda yang bergerak dengan gaya mekanika, baik yang digerakkan secara manual maupun dengan mesin penggerak, misalnya seperti mesin gerindra, mesin bubut, mesin pemotong, mesin pres, dan lain-lain. Yang kedua ada bahaya listrik. Bahaya ini merupakan bahaya yang bersumber dari energi listrik. Energi listrik dapat mengakibatkan berbagai bahaya seperti kebakaran dan juga tersengat listrik. Bahaya yang lainnya itu bahaya kimiawi, yaitu bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia yang digunakan pada saat pekerjaan. Bahaya ini sendiri dapat mengakibatkan keracunan atau iritasi pada pekerja. Yang berikutnya ada bahaya fisik. Pada pekerjaan ini umumnya terjadi pada konstruksi seperti pada pekerjaan di ketinggian. Bahaya fisiknya seperti kita terjatuh atau bisa saja lain sebagainya. Yang berikutnya jenis bahaya yaitu bahaya biologis. Bahaya ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti mikroorganisme, serangga, dan tumbuhan beracun pada saat kita melaksanakan suatu proyek. Berikut ini adalah tabel dari pengelompokan bahaya berdasarkan dampak pada korban. Dikategorikan menjadi 4, yaitu kategori A, potensi bahaya yang menimbulkan risiko dampak jangka panjang kepada kesehatan. Kategori B, potensi bahaya yang menimbulkan risiko langsung pada keselamatan. Kategori C, risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari. Yang terakhir itu kategori D, yaitu potensi bahaya yang menimbulkan risiko pribadi dan psikologis. Berikut ini merupakan contoh dari analisis bahaya dan risiko. Dapat dilihat contoh dari pekerjaan atau pekerjaan yang berisiko itu seperti
instalasi formwork atau backisting. Nah, variabelnya atau kemungkinan yang bisa terjadi yaitu terjatuh dari ketinggian. Yang mana pada saat pemasangan backisting bisa saja terjatuh dari ketinggian. Nilai risikonya itu 248,10 dan lain sebagainya sebagai contoh dari analisis bahaya dan risiko. Yang berikutnya itu ada Job Safety Analysis atau JSA. Job Safety Analysis ini adalah sebuah metode, teknik, dan prosedur yang digunakan untuk mempelajari, mengidentifikasi, dan menganalisis bahaya atau potensi insiden yang ada pada suatu pekerjaan serta mengembangkan pengendalian yang tepat untuk mengurangi risiko dan meminimalisir kecelakaan kerja. Pekerjaan yang memerlukan JSA atau Job Safety Analysis, yang pertama itu adalah pekerjaan yang sering mengalami kecelakaan atau memiliki angka kecelakaan tinggi. Yang berikutnya, pekerjaan berisiko tinggi dan dapat berakibat fatal, misalnya membersihkan kaca dengan gondola atau jenis pekerjaan pada ketinggian. Yang ketiga itu pekerjaan yang jarang dilakukan, sehingga belum diketahui secara persis bahaya yang ada. Yang keempat itu pekerjaan yang rumit atau kompleks, di mana sedikit kelalaian dapat berakibat ke kecelakaan atau cedera. Manfaat dari job safety analysis ini, yang pertama itu sebagai upaya pencegahan kecelakaan, yang kedua sebagai alat kontak safety atau safety training terhadap tenaga kerja baru. Yang berikutnya, yang ketiga itu adalah melakukan review pada job prosedur setelah terjadi kecelakaan. Yang keempat itu memberikan pre-job instruction pada pekerjaan yang baru. Yang kelima, memberikan pelatihan secara pribadi kepada karyawan. Dan terakhir, dapat meninjau ulang SOP. Berikut ini merupakan pembuatan job safety analysis. Yang pertama itu menentukan aktivitas pekerjaan untuk pelaksanaan JSA. Nah, jadi yang dapat kita lihat itu pekerjaannya itu seperti apa. Yang pertama bisa saja berada di ketinggian atau penggunaan cranes, alat bantu pengangkatan atau peralatan mesin lainnya, pekerjaan sendiri di area yang terisolasi, pekerjaan yang mengharuskan naik ke atas dan turun ke bawah atau penggalian, pekerjaan dekat dengan peralatan yang dekat dengan sumber energi, pengangkatan atau angkat angkut, mendorong, menarik, dan pengerjaan manual atau handling, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua itu dapat dilakukan dengan menentukan dan mencatat langkah-langkah dari aktivitas pekerjaan tersebut. Langkah-langkahnya seperti yang pertama, mengobservasi aktivitas pekerjaan, yang kedua, mencatat informasi untuk mendeskripsikan secara benar langkah yang dilakukan, yang ketiga, ambil gambar atau video di masing-masing langkah pekerjaan, yang keempat, review langkah-langkah tersebut dengan karyawan, yang kelima, libatkan karyawan dalam seluruh aktivitas analisis. Yang berikutnya, mengidentifikasi yang berikutnya itu adalah mengidentifikasi bahaya dari masing-masing langkah pekerjaan. Dapat dilihat dengan menggunakan rumusan masalah seperti apa yang terjadi jika terdapat kesalahan, bagaimana masalah dapat muncul, dan apa saja faktornya, seberapa sering bahaya dan risiko dapat terjadi. Yang berikutnya ada konsekuensi dari aktivitas pekerjaan ini. Yang keempat itu deskripsikan cedera, injury yang mungkin terjadi dari bahaya tersebut. Contoh informasi mengenai jenis bahaya apa saja yang dapat terjadi dan potensi cedera apa saja yang dapat dilihat dari tabel berikut. Contohnya jenis bahaya, potensi cedera. Jenis bahayanya terjepit atau terpotong. Yang kedua, dapat dilihat potensi cederanya seperti luka memar, luka tergores, amputasi, dan lain-lain. Jenis bahaya yang berikutnya itu bahan kimia berbahaya. Potensi yang dapat terjadi itu terbakar, kebutaan, penyakit akut, dan kronis. Yang kelima itu adalah dengan mengidentifikasi cara untuk mengeliminasi atau mengendalikan bahaya. Itu untuk mengetahui pengendalian apa yang sesuai. Jika terdapat potensi bahaya, langkah awal adalah menentukan pengendalian teknis atau engineering control, administratif, dan pembuatan prosedur. Penyediaan alat pelindung diri yang tepat dan efektif merupakan pengendalian terakhir. Berikut ini dari contoh job safety analysis.
atau JSA. Dapat dilihat dari sini yang dari langkah pekerjaan pertama itu persiapan. Jadi dikelompokkan saat persiapan ini dapat dikelompokkan bahaya yang diidentifikasi seperti pekerjaan di atas 2 meter, bisa berikutnya bisa tersandung, berikutnya ada sampah dan akses dan rencana kerja terhambat. Nah, dari bahaya yang diidentifikasi ini kita harus bisa membuat tindakan pengendalian bahayanya. Seperti pada saat bahaya pekerjaan di atas 2 meter. Tindakan pengendalian yang bisa kita buat, yang pertama itu wajib menggunakan APD safety harness. Yang berikutnya pastikan stamina fisik sehat dan konsentrasi. Yang berikutnya selalu perhatikan pijakan kaki dan lain sebagainya. Jadi sekian materi yang bisa saya jelaskan pada materi poin ke-9, yaitu analisis risiko dan pengendalian job safety analysis. Jikalau ada kesalahan pada saat penjelasan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.